Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta burung kicau, bertemu lagi dengan Caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu ternyata mudah mencari settingan murai batu untuk harian yang tepat. Mencari settingan untuk murai ini adalah khusus harian yang dipersiapkan untuk lomba. Tentunya burungnya sudah minimal ya usia di atas 10 bulan ya. Kalau usia masih di bawah itu atau masih trotol atau lepas trotol barusan, itu sebaiknya diberi standar aja. Menurut saya untuk standar murai batu yaitu 3 sampai 7 saja, agar pertumbuhan burung murai tersebut cepat dan bagus untuk metabolisme, baik pertumbuhan itu sangat diperlukan, karena dengan pertumbuhan multivitamin yang bagus untuk anak-anak itu sangat pengaruh nantinya pada murai dewasa. Jadi teman-teman, untuk mencari settingan itu untuk EF, jangkrik maupun kroto maupun ulat kandang itu juga tergantung dari teman-teman sendiri. Sebenarnya sangat simpel sekali mencari settingan murai batu. Murai batu itu untuk EF itu settingannya, misalkan kita pagi hari itu kita beri jangkrik pada cepok ya. Misalkan kita beri jangkrik pagi hari, habis kita beri 10 dalam waktu 10 menit atau 5 menit, itu akan habis berapa. Jadi saat pagi hari kita beri, misalkan habisnya sekitar 10 sekali makan ya, 5 menit atau 10 menit itu kita beri pakan tersebut dan habis, berarti settingannya untuk pagi 5 dan sore 5. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan ya, jika jangkriknya itu berlebih, misalkan habisnya sekali makan itu 20 atau bahkan 25, itu tentu tidak wajar teman-teman. Jadi perhatikan juga untuk burung murai, jika memang habisnya itu berlebih, itu jangan dilakukan. Kondisikan dulu burung murainya, mungkin kesehatannya kurang bagus atau keadaan burung tersebut memang keadaan kurang fit teman-teman. Jadi untuk batasan maksimal itu ada titik batasan, menurut saya itu sekitar 10 pun itu terlalu tinggi. Usahakan di atas 10 jangan. Maksud saya sekali makan berarti kalau 10 berarti sekali makan itu kan 20, berarti settingan pagi 10, sorenya 10. Jadi di atas itu jangan. Usahakan maksimal itu 7. Biasanya paling mentok 10 atau 7. Berarti kalau di luar, di atas itu berarti tidak wajar atau ada kendala pada murai batu. Memang sih settingan untuk burung murai batu itu tidak ada patokan ya. Kalau jangkrik saya seperti itu, minimal ya 5, tertinggi itu 10. Jika memang di bawah atau seperti 3, seperti itu juga bisa aja teman-teman. Tapi kalau settingan terlalu rendah, nanti untuk lomba power biasanya memang ya kurang ya untuk power waktu lomba. Jadi usahakan minimal ya 5 atau 7. Tapi kita coba aja dulu, kita beri waktu pagi seperti tadi, kita beri langsung banyak, misalkan beri 20 ekor habis sebentar. Misalkan habisnya 14 kali makan dalam waktu 5 menit atau 10 menit, berarti burung tersebut memang settingannya pagi 7, sore 7. Jadi itu teman-teman, usahakan lihat kondisinya burung juga. Jika memang berlebih berarti ada yang tidak wajar dengan burung tersebut. Mungkin dari teman-teman juga punya pengalaman yang berbeda-beda. Ini hanya sharing pengalaman saya teman-teman.
Jadi setelah 10 bulan up mulai dia gacor, itu tentunya burung sudah mulai gacor ya untuk settingan lomba ini, untuk mencari settingan EF pada burung murai batu. Itu ya setelah burung itu mulai berkicau tentunya. Kalau untuk di bawah itu standarkan aja 3 atau 5 per hari pemberian. Jadi kalau pagi 5 sore 5 atau pagi 3 sore 3. Setelah kita ketemu settingan tersebut, teman-teman bisa langsung memberinya setiap pagi. Misalkan ketemu tadi waktu makan itu habisnya 10, berarti pagi kita beri makan 5, sorenya 5. Dan bagaimana dengan kroto? Untuk kroto itu relatif juga ya teman-teman. Kalau saya mencari settingan untuk kroto, itu saya beri maksimal 1 kali pakan itu 1 sendok teh. Jadi saya tidak memberikan pakan untuk kroto. Untuk setelah disetting itu saya memberikan pakan kroto hanya 1 minggu 2 kali teman-teman. Tapi kalau untuk masih pertumbuhan sampai dari dari usia misalkan trotol gitu sampai umur 9 atau 10 bulan, saya memberinya setiap hari, tapi itu kadarnya sedikit banget, sekitar setengah sendok teh atau 1/4 sendok teh setiap pemberian. Jadi misalkan setelah jangkrik kita beri kroto 1/4 sendok pagi, 1/4 sendok sore. Untuk kroto tadi, setelah murai batu mulai gacor, saya hentikan jadi cuma jangkrik dan krotonya seminggu 2 kali. Dan hal lain untuk ulat kandang setelah usia 10 bulan ke atas, saya menggunakan setiap hari. Jadi saya memberikan pagi setengah sendok teh, sore setengah sendok teh, itu ulat kandang. Jadi memang setiap burung itu mempunyai settingan berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang mau diberi kroto baru dia berkicau, ada yang diberi ulat kandang dia berkicau. Intinya ini settingan untuk harian, bukan untuk lomba ya. Beda lagi kalau memang untuk lomba. Untuk lomba itu usahakan saat di rumah ya berkicau biasa, tapi jangan terlalu gacor. Tapi kalau misalkan kita setting dengan kroto yang banyak atau terlalu banyak memberikan kroto, ya dampaknya di rumah gacor, tapi di lapangan nanti zong teman-teman. Jadi zong istilahnya apa ya, ngefong atau isian keluarnya di kerodong, bunyinya di kerodong, waktu digatangan cuma ngetem karena settingan terlalu tinggi di rumah. Jadi usahakan seperti itu. Kalau memberi kroto itu ya seminggu 2 kali. Kalau memang ulat kandang setiap hari setelah jangkrik atau EF tadi, itu ya ulat kandangnya sedikit aja. Untuk menambah gizi, misalkan tadi 1/4 sendok atau setengah sendok ulat kandang paginya, sorenya juga gitu. Atau bahkan 1 hari sekali aja nggak apa-apa. Nanti setelah memang ya burung itu sudah gacor dan sebagainya, saat settingan di lapangan itu baru kita menambahkan seperti kroto atau ulat kandang atau ulat kongkong. Jadi sederhana sekali teman-teman, saya mencari settingan seperti ini. Mungkin dari teman-teman juga mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Jadi silakan mari kita berbagi di kolom komentar. Ini menurut pendapat dan pengetahuan yang saya pernah lakukan selama ini teman-teman. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, maupun komennya. Dukung kami terus berbagi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.